Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Jolika dari Pendidikan Matematika 5 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan fungsi monoton dan invers, khususnya untuk teorema 5.6.1 dan koroleri 5.6.2. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar 5.6. Nah, definisi fungsi monoton. Definisi fungsi monoton ini ada 4. Yang pertama, monoton naik. Kedua, monoton naik sejati. Ketiga, monoton turun. Keempat, monoton turun sejati. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, fungsi monoton naik. Nah, fungsi f dari A ke R disebut monoton naik pada A jika untuk setiap anggota X1, X1 dan X2-nya ada di A atau merupakan anggota dari A dengan X1-nya harus lebih kecil sama dengan X2, maka berlaku f X1-nya lebih kecil sama dengan f X2. Nah, yang kedua, fungsi f dari A ke R disebut monoton naik sejati pada A jika untuk setiap X1, X2-nya ada di A dengan X1-nya lebih kecil dari X2. Berlaku fx1-nya lebih kecil fx2. Nah, perbedaan dari monoton naik dan monoton naik sejati ada di x1-nya lebih kecil sama dengan x2 dan x1-nya lebih kecil dari x2. Nah, sehingga untuk monoton naik, dia fungsi fx1-nya lebih kecil sama dengan fx2, dan untuk monoton naik sejatinya berlaku fungsi fx1-nya lebih kecil dari fx2. Nah, yang ketiga adalah monoton turun. Suatu fungsi f dari A ke R disebut monoton turun pada A jika untuk setiap anggota X1, X2-nya ada di A dengan X1-nya lebih besar sama dengan X2. Berlaku fx1-nya lebih besar sama dengan fx2-nya. Nah, yang keempat, fungsi f dari A ke R disebut monoton turun sejati pada A jika untuk setiap anggota X1, X2-nya ada di A, dengan X1-nya lebih besar dari X2-nya. Berlaku fx1-nya lebih besar dari fx2. Nah, perbedaan monoton turun dan monoton turun sejati juga sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Bedanya di anggota X1-nya harus lebih besar sama dengan X2. Dan untuk monoton turun sejati, X1-nya lebih besar dari X2. Nah, perbedaan monoton naik dan monoton turun. Jika monoton naik, maka memakai tanda lebih kecil, dan monoton turun memakai tanda lebih besar. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Yang pertama, fx-nya sama dengan x3. Nah, fx sama dengan x3 ini adalah contoh dari monoton naik sejati pada R. Kenapa? Ya, karena nilai dari fx1 dari fungsi x pangkat 3 ini lebih kecil dari nilai fx2-nya. Ya, fx1-nya lebih kecil dari fx2. Sehingga ini disebut sebagai monoton naik sejati pada R. Nah, lebih jelasnya diilustrasikan pada gambar berikut. Untuk contoh yang kedua, fx-nya sama dengan 1 per x. Ini disebut sebagai monoton turun sejati pada R. Karena nilai dari fx1 dari fungsi 1 per x ini lebih besar dari nilai dari fungsi fx2-nya. Nah, lebih jelasnya diilustrasikan pada gambar berikut. Oke, selanjutnya untuk teorema 5.6.1. Nah, kita misalkan I adalah himpunan bagian dari R suatu interval dan fungsi dari I ke R naik pada I. Nah, andaikan bahwa C-nya ini ada di I, bukan titik ujung dari I, maka berlaku limit kiri dari fungsi tersebut ada, dan nilainya sama dengan supremum dari fungsi fx. Supremum dari fungsi fx untuk x-nya ada di I, dan x-nya lebih kecil dari C. Nah, yang kedua, limit kanannya juga ada, yang mana nilainya sama dengan infimum dari fx untuk x di I dan x lebih besar dari C. Untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi gambar berikut. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalkan himpunan S. Untuk setiap nilainya fungsi fx
untuk X ada di I dan X lebih kecil dari C. Nah, karena I adalah interval buka dan C di I, maka terdapat D di I juga yang memenuhi D-nya ini lebih kecil dari C. Sehingga fungsi FD-nya ada di himpunan S. Yang mana himpunan S ini adalah himpunan yang tak kosong. Nah, karena F adalah monotonai, maka untuk setiap X di I-nya dengan X-nya lebih kecil dari C, berlaku Fx lebih kecil sama dengan Fc. Nah, oleh karena itu, S adalah himpunan tak kosong yang terbatas di atas. Nah, berdasarkan aksioma kelengkapan, himpunan S ini mempunyai batas atas terkecil. Nah, batas atas ataupun supremum. Nah, kita misalkan L ini adalah batas atas dari himpunan S. Batas atasnya atau supremum dari S. Dan ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka terdapat X epsilon di I. Dan X epsilon lebih kecil dari C. Nah, sedemikian hingga Fx epsilon ini lebih besar dari L min epsilon. Dan lebih kecil sama dengan L. Nah, kita pilih deltanya ini C dikurang X epsilon. Nah, akibatnya X lebih besar dari C min delta dan lebih kecil dari C. Maka terdapat X lebih besar dari X epsilon dan lebih kecil dari C. Sehingga F epsilon ini lebih besar dari L min epsilon dan lebih kecil sama dengan Fx. Yang mana Fx ini lebih kecil dari L dan lebih kecil dari L tambah epsilon. Nah, dari pembuktian ini terbuktilah bahwa limit kiri dari Fx ini adalah batas atas dari himpunan S. Nah, L tadi kan batas atas dari S. Nah, terbuktilah limit kirinya fungsi Fx sama dengan L. Nah, untuk bagian kedua dapat kita buktikan juga dengan cara serupa dengan mengganti supremum menjadi infimum. Oke, untuk yang terakhir adalah corollary 5.2. Nah, kita misalkan I himpunan bagian dari L suatu interval dan F dari I ke R naik pada I. Nah, andaikan bahwa C ini di I bukan titik ujung dari I, maka pertanyaan berikut adalah ekivalen. Yang pertama, F kontinu terhadap C. Yang kedua, limit kiri dari F ini sama dengan Fc, sama dengan limit kanannya. Nah, yang ketiga, untuk supremum nilai dari fungsi Fx untuk X di I dan X lebih kecil dari C, ini sama dengan Fc, sama dengan infimum Fx, infimum dari nilai Fx. Untuk X di I dan X lebih besar dari C. Nah, sekarang masuk ke definisi loncatan fungsi. Nah, kita misalkan I adalah interval. Nah, misalkan I adalah interval, fungsi dari I ke R monotonai pada I dan C di I. Nah, jika C bukan titik ujung dari I, C bukan titik ujung dari I. Loncatan dari fungsi di C, loncatan dari F di C didefinisikan dengan CFC atau loncatan dari F di C sama dengan infimum atau batas bawah dari fungsi Fx untuk X di I dan X lebih besar dari C dikurang supremum atau batas atas dari fungsi Fx untuk X di I dan X lebih kecil dari C. Untuk lebih jelasnya diilustrasikan pada gambar berikut. Ini adalah JFC-nya. Nah, untuk lebih lanjut, keterangannya ada jika C adalah titik ujung kiri dari I. Nah, loncatan dari F di C adalah JFC sama dengan limit kanan dari fungsi Fx dikurang fungsi C, Fc. Nah, jika C adalah titik ujung kanan I, maka loncatan dari F di C adalah JFC sama dengan fungsi Fc dikurang limit kiri dari fungsi Fx. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.